Tapi ada lagi nggak sih Pak yang lain tuh kan misalnya perusahaannya tadi kan minta, audit atau ada lagi misalnya ada CSR lah untuk kesejahteraan yang gitu-gitu ada lagi nggak sih Pak? Ada. Itu gimana Pak? Jadi justru sekarang itu banyak Hmm. perusahaan-perusahaan besar sebetulnya dia punya laundry di dalam. Terus? Cuman dia itu mau buang CSR kemana, ya kan? Kalau ke yang nggak jelas-jelas, lebih baik cari yang jelas, membesarkan UMKM. Oke. Komplain terbesar yang terjadi di corporate laundry? Komplain terbesar Pernah ngalami nggak Mas? ya kita pas kondisi macet itu aja. Atau kalau kondisi macet ada kecelakaan apa, itu kan macet tuh maksudnya apa? Kirim barang. Oh jadi nggak tepat waktu. Nggak tepat waktu. Itu. Tapi Karena itu terutama hotel-hotel yang parstoknya dikit. Jadi kita udah tengah-tengah detail pun itu mandi karena tamu ini marah-marah itu karena nggak ada stok. Makanya kenapa hotel itu sekarang mau pakai yang rental itu, kalau rental aman karena rental itu nyewain garansi parstoknya 4. Sebetulnya gini, dari kiloan pun bisa ke corporate. Oke. Ya kan? Nah, kalau yang kecil-kecil itu nggak perlu yang mulu-mulu asal ke sana ada PT-nya, ya kan? Terus biasanya dia survei ke kita, selesai dicoba. Ada kelas-kelasnya, kelas biasa. Nanti kalau kelas perusahaan semacam hotel bintang 5 itu kita harus ada PKP-nya, tur pajaknya. Faktor pajaknya. Nah, dia pajak. Yang dimaksud PT itu bukan PT perseorangan. Sekarang kan ada CV, PT perseorangan. Perseorangan gitu. Harus PT, bukan nggak bisa CV gitu Pak? CV bisa. Pokoknya dia ada harus badan usaha. ada badan usaha, badan hukumnya ya. Badan hukumnya aja. Mau PT mau CV boleh. Kita lanjut obrolan dari channelnya Nirmi, channelnya Mami Niar. Kita tadi ngobrol soal laundry corporate yang nangani yang gede-gede, pabrik, rumah sakit, hotel dan sebagainya. Tadi kita sampai obrolan apa ya Mia? Itu. Sampai audit. Ternyata kalau perusahaan besar itu bahkan minta laundry kita itu ada auditor Pak. Eksternal auditor. Baru mereka mau jadi klien. Gitu kan. Ya. Tapi ada lagi nggak sih Pak yang lain tuh kan misalnya perusahaannya tadi kan minta audit atau ada lagi misalnya ada CSR lah untuk kesejahteraan yang gitu-gitu ada lagi nggak sih Pak? Ada. Itu gimana Pak? Jadi justru sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan besar sebetulnya dia punya laundry di dalam. Terus? Cuman dia itu mau buang CSR kemana, ya kan? Kalau ke yang nggak jelas-jelas, lebih baik cari yang jelas, membesarkan UMKM. Oke. Nah, dicari yang kecil. Saya pernah itu nawarin ternyata perusahaan ini besar. Sudah audit, saya ke sana, hasil cuciannya waktu itu saya cuci bagus ini. Setelah dia pingin lihat laundry kita, dia lihat laundrynya lebih gede dari dia, terus dia bilang ini tidak salah, nggak cocok. Salah untuk dana CSR tadi, berarti jarinya laundry kecil. Saya taunya itu CS baru-baru dia. Sebetulnya kan ini perusahaan besar, mau saya tawarin. Dia ada mesinnya katanya nanti juga, ternyata dia bilang tujuannya yang laundry ini mau buang CSR ini, mesin-mesin ini justru dikasihin yang mau nyuci. Lah kalau punya bapak mesinnya ada 60 kilo, ada 300 kilo, ini mah kita malah kebalik ini, kita nyari yang kecil. Yang mau diberdayakan. Ya mau diberdayakan. Nanti kan ada laporannya dia. Iya betul. Jadi benar. Ini loh kita ini bantu ini. Kalau yang udah gede, nggak perlu dicoret ya. Nah itu ternyata ada. Ini bagi teman-teman kan bisa orang nanti. Ada atau ternyata ada perusahaan begitu ya. Banyak. Karena selama ini kan kita nggak tahu ya, yang itu ternyata ada perusahaan CSR-nya itu untuk ke laundry. Banyak. Gitu. Banyak. Jadi ada perusahaan besar ini yang di Tangerang, ada juga yang di Bekasi.
Ada Mmm. mesinnya. Mesinnya gede-gede malahan. Tapi, beda beda ini, beda apa namanya, kalau ini CSR-nya, kalau ini enggak. Ini dari dia hanya tolong manajemenin. Oh, dikelola. Dikelola. Oh, dikelola. Jadi Laundry gitu. operator lah. Laundry operator di situ. Oke. Tadi dicas berapa dia, ada. Oke. Juga. Di Tangerang juga ada. Tapi itu konsepnya juga CSR? Mungkin sama dia. Oh. Cuman kan dia sudah bikin CSR, ini mungkin yang satu ini udahlah kasih-kasihin. Ini dari sini karena mungkin beda ya, kalau yang ini mungkin ke perusahaan makanan. Nah, itu menurut mereka kalau ada audit dibawa keluar itu kan kadang-kadang takut kontaminasi apa di situ. Betul. Tapi kalau yang perusahaan tadi bukan makanan. Oh, Oke. karena pernah waktu siapa Pak yang narsum kita Pak. Jadi ada persyaratan, misalnya dari perusahaan obat nggak boleh gabung sama perusahaan ini gitu. Ada juga gitu ya Pak? Oh iya, jadi kalau kita laundry rumah sakit ini. Enggak, maksudnya dari corporate nih, katakan pabrik. Pabrik dia satu pabrik susu misalnya, tidak boleh nerima laundryan pabrik obat, yang gitu-gitu ada nggak sih Pak? Oh, selama ini enggak sih. Enggak ya? Enggak. Sama aja? Sama aja. Kok bisa dia terima dari pabrik obat? Kan dia pabriknya beda. Iya, Ini kan di lokasi yang tapi mungkin ada aturannya gini, saya bangun nyuci di laundry misalnya di laundrynya Pak Herbas. Nah, saya kan produsen susu. Saya nggak mau ya kalau perusahaan misalnya makanan satu gitu loh, tapi satu lini dari susu itu bisa turunannya gitu. Ada nggak sih Pak? Bukan di pabrik, bukan laundry operator tadi. Ini Bukan. kliennya. Bukan satu klien misalnya kliennya Pak Herbas. Oh, ada aturannya, Pak? ada. Jadi itu memang perusahaan susu besar. Waktu itu saya minta ke sana, dia minta kalau saya jangan digabung ya sama yang lain. Karena susu ini rawan. Jadi kalau kecuali mesinnya khusus saya susu, nah itu nggak bisa. Disendirikan. Jadi itu kondisi-kondisi yang tertentu dinegosiasikan dalam. Cuman waktu itu saya nggak maunya kita kok terlalu murah. Dia udah banyak syaratnya. Nggak boleh syarat, terus pembayarannya malah 3 bulan. Aduh, nggak bisa. Lumayan 3 bulan. Itu item-item yang dinegosiasiin. Jadi kita boleh nolak. Boleh gitu. nolak. Kalau hotel konsumennya Bapak tanggalin juga? Tamu. Itu satu paket ya kalau hotel ya? Satu paket. Kalau biasanya kita satu hotel nangani hotel A, itu biasanya kita semua gas laundry-nya, uniformnya, linennya. Justru itu kalau di kita laundry kita itu nggak mau kalau dipisah. Karena apa? Harga linen itu rata-rata tuh banding-bandingan itu spray masa harganya cuman dari dulu saya 97 sampai sekarang itu masih ada yang 1.700. Tunggu, Bapak bikin laundry 97? Enggak. Saya kerja pengalaman. Saya waktu kerja di Ecolab Debersih tahun 97 itu laundry komersial itu spray 1.700. Sampai sekarang masih ada yang 1.700. 1.700 ukurannya? Satu spray. Yang single? Ada yang single. Kan ada yang double. Ya 900 gram. Oh Tuhan. 97 sampai sekarang 1.700. Sekarang kan rata-rata ada 2.500. Anda yang masih sama customer saya itu nerima harganya spray 1.700 diambil. Kalau handuknya? Handuknya bersama. Jadi kalau seandainya hanya itu saja, itu ibaratnya itu kerja rodi. Rodi. Kenapa dia mau? Karena ternyata misalkan ini ada hotel, kenapa murah? Ini hotel itu di kawasan Kerawang, itu Jepang semua. Nah hotel ini semua Jepangnya ini gratis cuci bajunya, sehingga case-nya banyak. Dapat dari sini kecil, dari case-nya dia yang sebulan bisa 100-an juta. Oke, jadi kayak subsidi silang. Jadi dia kenapa murah? Biarin saya ambil 1.700. Itu ada 400 kamar, rata-rata daerah di sana pabrik, hotelnya di tengah-tengah pabrik. Berarti kan long stay semua.
itu nginep di sana gratis dia, bayarnya sudah itu sudah gratis include. Ya pasti nyuci kan, ya case-nya banyak. Nah, waktu itu kita nawarin, manajer saya ngomong, kita nawar 2.500, masa itu dia 1.700, ya kita rugi. Setelah saya ngobrol-ngobrol sama eksekutif Pak, jangan gitu. Case kita banyak loh, karena tamu kita ini ekspatriat semua, gratis cuci. Nah kalau 400 kamar penuh ya 400 cuci. Nah per piece-nya kan mahal kita 30 ribuan. Nah baru, loh oh gitu Pak. Kalau gitu kita mau. Turunin dikit 1.600. Ini turunin dari 30.000 per piece 25. Nah itu. Jadi ada subsidinya lah supaya secara bisnis secara bisnis kan dia subsidi. Makanya tapi tetap kalau dapat linennya doang nggak mau ya. Nggak mau. Kejar Rodi. Dan itu masuknya jam 9 pagi, keluar jam 9 pagi, masuk jam 9 pagi. Oh Tuhan. Iya. Ya kebiasaan aja. Kalau sudah jadi ya begitu. Susah kita bayangin kita yang biasanya komplain terbesar yang terjadi di corporate laundry. Komplain terbesar pernah ngalami nggak Mas? Ya kita pas kondisi macet itu aja. Atau kalau kondisi macet ada kecelakaan apa, itu kan macet tuh maksudnya apa? Kirim barang. Oh jadi nggak tepat waktu. Itu. Karena itu terutama hotel-hotel yang parstoknya dikit. Jadi kita udah tengah-tengah detail pun itu mandi karena tamu ini marah-marah itu karena nggak ada stok. Makanya kenapa hotel itu sekarang mau pakai yang rental itu, kalau rental aman karena rental itu nyewain garansi parstoknya 4. Sampai 4, bukan 3. Enggak, 4. Lumayan juga ya. 1 cuci, 1 pakai, 2 stok. Nggak mungkin. Nah stoknya di mana? Di hotel? Di hotel 1, di ini 1. Di tempat dia 1. Oh berarti dibagi. Iya. Aja dibagi. Makanya 4. Cuci. Makanya dia dibilang kita pernah dikumpulin itu seluruh eksekutif gossiper Jabodetabek. Programnya apa? Ya yang laundry A itu simple ngomongnya. Bapak ini semua kan housekeeper. Eksekutif gossiper. Udah. Yang penting bagaimana tamu itu betah tidur apa kerasan kebersihannya kan. Soal linen apa apalagi ada manajemen urusan kita. Ngapain invest apa? Mending investnya itu untuk bikin kamar atau hotel lagi. Kan buka hotel baru belum tentu 100% tingkat hunian. Anda 400 kamar beli linen sama semua lebih dari 2M. Betul. Rental aja sama saya. Dicasnya sesuai okupansi. Tuh. Jadi efisien. Biayanya lah gimana nggak mau. Partok 4 sehingga satu persatu saya besoknya sini nggak pakai. Pindah ke dia. Jadi semuanya sekarang udah disiapin ya. Kita kalau mau usaha untuk hotel tuh semua termasuk handuk semua kita siapin ya Pak. Iya. Kalau soal pabrik tadi Mas, itu bisa berapa sih gambarannya tuh loadingnya per day-nya itu bisa berapa banyak? Tergantung pabriknya. Saya range-nya tuh yang pernah ditangani dari berapa? Saya satu pabrik ini yang kecil lah, yang kecil. Oh, yang kecil. Yang kecil ini 100 karyawan. Berarti 200 piece. 200 piece per day. 200 piece itu. Dan itu hitungannya piece. Piece. Makanya 200 piece itu setara berapa kilo? Ya? Tergantung jenis bajunya. Rata-rata. Kalau rata-rata itu bisa-bisa setengah kilo. 1 piece, 2 piece ini. Setengah kilo. Jadi 2 ada yang 750 2. Jadi kalau 2 set 3 kilo. Jadi ada yang antara 100 sampai 150 kilo lah ya kira-kira per day-nya. Per day-nya.
Tapi katanya pernah juga nangani yang sampai ribuan pieces. Iya. Nah, makanya harganya beda. Kayak yang tadi 100 itu, kita nangani 100 piece. Jaraknya agak jauh, kita tawarin. Ya udah, 1 set atas bawah 25.000. Ternyata dia nggak nawar. Karena apa? Pabrik ini pabrik makanan. Nah, ini yang penting bagi teman-teman. Laundry kita nanti di swab test. Ada bakterinya enggak? Makanya cuci kita ada antibakterinya. Begitu cuci nggak ada bakterinya dia mau. Karena dia pernah nyuci ke kiloan nama masih ada bakteri. Karena makanan import sensitif makanan ya. dan dia ekspor. Begitu nggak nawar 20.000. Saya pikir jauh lah 25.000 nggak mau ya udah. Ternyata Pak bikinin kontrak nggak nawar. Kontrak itu seperti apa? Kontrak waktu. Kontrak waktu dengan volume kerjaan. Iya. Gitu. Waktunya berapa lama kalau kontrak itu? Setahun? Setahun. Tergantung kita. Minta 2 tahun boleh, tapi setidaknya setahun. Negosiasi dia setahun, sebelum habis kita perpanjang kontrak lagi. Jadi itu. Nah kemarin dapat itu yang sekali nanganin 1 ton 250 kilo. Sekitar 4.000. Kalau piece-nya itu 4.500 pieces. Harganya beda. Ya, tergantung lotnya juga ya, bisa lebih murah ya Pak. Itu 1 kali 10 kali 1 kan. Jadi duit gedenya begitu ya. Total karyawannya jadi berapa tuh? Total karyawan untuk apa? Untuk ngerjain sampai 1,5 ton per hari. Tergantung mesin. Itu kan setrikanya? Bukan, punya Mas Herbas itu di pekerjaan-pekerjaan dari pabrik itu dibawa ke workshop yang sama. Iya, atau workshopnya beda? Workshop yang sama. Tempat satu. Berarti workshopnya sendiri itu menangani dari pabrik ABC. Iya. Oke. 3 pabrik itu. Itu berapa karyawan? Iya, berapa karyawan tuh Pak? Nggak banyak sih. Lupa. Ya, sekitar 70-80-an lah. 70-80 karyawan. 70-an. Itu 1 shift, 2 shift, 3. Sudah 3 shift. 3. Kalau pabrik ini 1.000 kan malam 24 jam. Oh, 24 kan jam ya. Supir aja sama ini kan kita mobil kan ada 8. Kalau yang ngambil ke sana yang pabrik itu mesti teraga box engkel 2. Karena kan 1.000 sekian udah. Yang lain-lain kan hotel terus pabrik tadi. Tapi itu dengan jumlah yang besar tadi 4.500 pieces itu daily ambilannya. Daily. Setiap hari. Setiap hari. Gitu ya? Karena pabriknya memang itu. Berapa itu karyawannya? Karyawan dia? Karyawan dia 4.500 lebih. Memang begitu. Tapi mobil pengangkutnya itu ada juga syarat dan ketentuannya Pak? Misalnya harus yang begini. Oh enggak sih. Yang penting bisa ngambil aja. Ya bisa ngambil, bisa nganter. Iya Pak. Belum kalau di situ belum. Kalau rumah sakit pun juga belum. Rumah sakit yang besar itu biasanya minta disemprot gitu. Kalau ini enggak, yang kita ngambil lagi asal tempat kotor yang ngambil di dalamnya itu sama bersihnya beda. Karena kan kadang ada yang bilang, oh saya maunya minimal mobilnya kayak yang 3/4 yang gitu. Karena ada yang beberapa di hotel yang di daerah puncak itu begitu. Dia nggak mau cuman misalnya kayak Grand Max doang, dia nggak mau. Kalau cuman ngambilnya dikit, dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia kan kosong sananya. Dia nggak mau. Oh. Ada yang gitu. Dia harus 3/4. Nah kalau nggak itu, ya gimana ceritanya gitu loh. Enggak sih, tergantung kita. Kalau itu enggak, karena banyak, ya kita pakai mobil gede gitu aja. Daripada berapa kali ngambil kan. Ya, lebih menyesuaikan karena beban kerjaannya ya. Jadi duit di corporate itu memang duit gede ya. Duit gede. Saya masih kecil. Yang saya bilang tadi ada laundry paling besar untuk hotel itu. Itu sebulan itu berapa M itu? Iya kan modalnya juga ember Pak. Karena dia mainnya mulai dari tekstilnya kan. Iya, dia rental. Jadi seluruh rumah sakit terkenal itu swasta nyucinya ke dia.
Ya. Nah, armadanya itu Enggak, itu kalau bisnis kan itu segmentasi dong. Ya. Berarti dia emang ngambil segmen yang betul. yang Dan kita nggak main di situ dia lah. ini memang pemain laundry lama. Sudah pontang-panting dari laundry satuan, laundry hotel. Ini pas ngambil akhirnya waktu itu ngobrol-ngobrol rumah sakit. Nah, konsen dia nggak mau pindah-pindah lah rumah sakit. Setelah diskusi sama saya lama, udah rumah sakit hotel itu gini, situ terus. Hotelnya malah ditinggal-tinggal. Nah, hasilnya sekarang dengan 4.000 meter, mesinnya itu 18 biji, pengeringnya 18 biji yang 150 kiloan. Mesin rollnya itu ada 4 yang bisa ngelipat sendiri. Yang bisa ngelipat sendiri. Bukan yang pakai 2 1 2 gitu kan. Dipanjang sek, cocok di situ udah lipat. Itu punya 2, yang sana ada 2. Terus dia sudah RFID. Jadi kenapa dipilih sama rumah sakit besar-besar internasional? Karena sistemnya dia ini yang dijual. Jadi misalkan gini ya, kita ngambil itu sudah infrared, itu langsung ke data. Nah, setelah selesai, itu lagi dicuci, lagi di mana, itu langsung tembus ke mereka juga. Bisa dimonitor. Nah, selesai, dia langsung jalan di konveyornya, bunyi dah, invoice. Langsung di sana. Saya pikir, apa ini Pak? Jalan. Ini Mas, invoice langsung. Jadi ini keterbukaan, tidak ada rumah sakit dalam tadi kutip JM punitif harga yang nggak bisa. Kita bersih. Digital itu ya. Digital. Nah ini ya saya sama owner sama apa, udah. Ditambah lagi dia itu rental. Jadi dia ngomong kalau saya ini digantiin susah karena apa? Saya ke rumah sakit itu bukan lagi saya itu supplier, tapi saya investor. Iya, karena investor semuanya kan. Sudah bagian dari rumah sakit itu. Makanya kalau saya ke sana dapat, jangan ketemu Bapak ini loh, jangan sembarangan. Dia itu investor kita loh. Coba kalau dia tahu-tahu handuk apa semua, stop, saya nggak mau, saya ambil. Nah, kelar udah. Nah, rumah sakit siapa yang ituin ya? Nah, yang membiayai satu rumah sakit besar, linennya sekian-sekian, berapa untuk spray untuk semua baju Oka itu berapa M? Sampai baju Okanya juga? Semua seragam baju dokternya sama dia. Tuh, dari dulu kecil dia berhasil. Waktu itu saya minta untuk tampil, dia udah mau. COVID terjadi. Terus saya sudah nggak ibli, nggak ada yang ngubungin, ya tersembunyi dia. Sebetulnya ini bagus kalau dia suruh tampil. Jadi dari mulai kecil, gede, sampai begitu, bahkan gedung itu kan bekasnya rumah bis yang dibeli itu. Saya pikir ini gedenya sewa berapa Mas? Enggak sewa Mas. Kalau sewa lagi, saya beli 15 M. Saya bisa bilang ke teman-teman itu, kita serta ketemu ini ke Ibli, laundry ini kalau memang ditangani secara profesional, marketnya ditentuin benar-benar, konsentrasi benar, bukan sesuatu yang mainan gitu enggak. Ini sudah usaha perusahaan besar. Iya, perusahaan besar kalau itu. Tergantung segmennya juga kan. Bisa sebenarnya ya Pak. Iya, dulu dia dari kecil. Kecil. Ya sama sebetulnya kan di bisnis apapun termasuk di bisnis. Kalau memang difokusin dan konsentrasinya benar ya Pak. Betul. Kayak minimarket lah. Minimarket kan kemudian ada yang skalanya lebih kecil, sampai ke warung, sampai ke gerobak apa segala macam kan. Nah kita main di mana gitu kan. Cuman masalahnya kan orang laundry itu banyak latah. Ikut-ikutan. Iya kan Pak. Mau dia dalam laundry mau corporate kak latah. Betul. Pengen ikutan cuman termasuk sekarang. Jadi yang kemarin itu teman-teman kita di tanda kutip asosiasi yang khusus untuk hotel, ya itu kan mengalami begitu ada COVID, mati semua. Yang nangani rumah sakit Merdeka, omsetnya banyak. Nah sekarang itu yang punya rumah kemarin Ron di hotel itu berbalik sekarang semua. Hotelnya ditutup.
Sekarang mainnya rumah sakit semua. Saya kemarin ketemu Pak Latah ini, berarti? karena loh rumah sakit Pak? Lah tahu sendiri Pak Heri, kita kan sudah teruji kemarin. Kita dulu kan cuman bangga kayak nangani hotel yang bintang. Oh loh di kita nangani mana? Nah, prestis doang. Oke. Begitu ada musibah, sekarang nggak gitu-gitu aja. Yang penting kita usaha kok, duit. Tapi Sehingga jadi pemainnya banyak dong. sekarang pemainnya banyak. Banding-bandingan lagi dong. Banding-bandingan. Bandingan lagi juga? Sebetulnya nggak banding-bandingan juga ini. Kalau latah, tapi dia nggak ngikutin tadi tren, nggak ngikutin nama, ya sama aja. Invest tutup lagi. Kenapa? Sekarang trennya apa? Kamu nyuci, dia sudah sewa. Gitu. Kamu biasa, dia RFID. Yang gede yang menang, kecuali hotel kecil-kecil atau rumah sakit kecil-kecil. Karena mereka ini kecil nggak mau. Nah itu masih market kita. Jadi tetap aja segmentasinya harus penting. jelas Tetap dulu. aja kita mau main di segmen mana. Tapi kalau tempatnya Mas Herbas itu berarti apa? Kapasitasnya dengan 24 jam. Sekarang udah penuh nggak bisa. Makanya kemarin kasih salah satu hotel bintang 5 di belakang Komdak minta untuk nyuci. Saya tanya manajer yang nangani sana, operasional di sana, nggak bisa full. Kalau full itu karena sudah nangani berapa sih bebannya, Mas? Hitungan pieces atau hitungan tol? Tonase. Itu tonase itu per day-nya itu 24 jam itu udah 8 ton lebih. 8 ton lebih dalam 24 jam. Cuman kan apa namanya? Kalau itu hotel, makanya kalau mungkin kalau dia pabrik masih bisa, hotelnya di suite. Karena kan hotel tadi kan prosesnya lama. Kalau itu kan cuci, gosok, selesai. Kalau ini kan roll, lipat lagi apa, itu terus enak. Nah, 8 ton dengan 70-an karyawan. 70 karyawan. Lumayan ya. Itu 8 ton itu kalau dibikin pieces tadi kira-kira ada yang piece, ada enggak, masih hotel masih tetap. Oh iya, Pak, ya ada. ini kan yang banyak juga 70 karyawan, 8 ton. Ini masih pertanyaan-pertanyaan yang konyol juga sih sebenarnya gitu. Drama karyawan ada juga nggak sih, Pak? Banyak. Kalau turnover karyawan sama aja. Oh sama. Bukan Karena dia sudah corporate karyawannya ya gak lempeng. Biasanya gini. Yang udah pinter, supervisor gitu ya. Nggak tahu kabur diambil kompetitor. Oh, diambil kompetitor. Bukan dia buka laundry sendiri. Ada juga. Buka laundry buka sendiri. Skalanya kecil. Iya, ada kan udah pinter. Tapi waktu itu kita support juga. Kalau di support sih bagus. Jadi dia buka. Oh ya Pak, buka aja sih ini. Jadi alumni. Ada alumni. Alumni Herbas. Kalau gitu ya? kalau di kita dia berhasil. Namanya pun juga bikin laundry pun kayak di kita itu kan apa namanya? Kalau dia kan laundry ini, jadi kan kalau milenium kan nama laundrynya tuh bukan belakangnya teksnya itu loh. Oke. Lupa. Udah kelamaan lanjut Pak. Sama teksnya. Teks lainnya sama. Teks lainnya kan saya alumni sana Pak. Ya boleh lah. Jadi misalnya sekarang gede dia cabang. Misalnya apa laundry premium misalnya apa sih? Ya premium laundry. Premium. Itu kan yang udah level supervisor tuh. Yang dicaplok sama perusahaan yang lain. Yang satu buka sendiri. Nah kalau yang operator, dramanya itu apa? Saya nggak, di tempat saya nggak mau kalau operator ada laki perempuan. Biasanya cekcok rame pacaran. Oke. Itu loh, nggak masuk satu masalah ini. anak muda. Anak muda. Itu. Berarti kalau di belakang itu rata-rata laki semua. Kalau perempuan semua laki semua. Kalau enggak, udahlah. Range umur di belakang itu maksudnya apa, Mas? Yang operator semua ini cuci apa semua dryer apa itu laki-laki semua. Nah, yang perempuan yang apa? Biasanya cuma di accounting, terus yang packing udah. Range umur? Range umur masih muda-muda sih. Masih muda-muda tuh 25 sampai 35. 35-an. Kenapa milih yang umur 25 sampai 35? Ya nggak tahu yang ini bukan saya. Kebetulan yang
kuat-kuat dari situ. Iya, kalau udah kayak saya, apalagi kayak Bapak di depan itu kan. Kayak tua-tua kita ya, aduh panas lu laundry. Apalagi laundry kita nanti segitu banyak, nggak kuat. Itu dengan 1 hari tadi 8 ton. 24 jam. 24 jam. Areal kerjanya itu berapa ribu meter, Pak? Enggak, 800 meter. Ini 800 meter ya. 800 meter aja. Sekali-sekali bisa Pak lompat-lompatan di atas itu. Tapi itu ya. Tapi udah berapa lama sih Pak bikin laundry untuk Yang itu? corporate itu? Yang milenium itu udah 13 tahun. 13 tahun. Loh, sama 12 tahun itu. chemicalnya Pak Easy Clean mana duluan? Easy Clean. Easy Clean duluan. 12 tahunan lah. Jadi duitnya banyakan mana? Mau pindah Hanya rekening? chemical loh. Banyakan chemical Iya tetap ya? dong. Wih. Mau kok ini kayaknya kode keras ini. Bukan, dia kantong kiri, kantong kanan gitu kan. Kantong istri? Udah sampai ke kantong anak kalau nggak saya. Oh, udah sampai ke kantong Kalau kita bicara chemical, Easy Clean kan. Itu apa aja barangnya dari Easy Clean itu? Produknya, deterjen. Oh iya, Saya pernah nyobain soalnya deterjennya. Sampai parfum semua ya? Saya hanya dalam tanda kutip kan saya pakai tagline-nya itu kan memang di sini kan hospital grade. Karena konsentrasi ke rumah sakit. Jadi Easy Clean di mana-mana itu ininya hospital grade. Sehingga kalau kita nawarin kemarin dilihat orang hospital grade, orang rumah sakit, oh ya memang grade-nya untuk rumah sakit ini. Iya. Daripada yang biasa, dia nyoba gini-gini, udah saya memang untuk hospital grade. Ya kalau hotel atau apa, laundry kiloan yang paling kotor itu mana sih Julian? Rumah sakit. Kalau rumah sakit aja bisa bagus-bagus, ya apalagi yang biasa. Tapi kalau range harga mahal nggak sih? Apa dijual literan juga, Mas? Enggak. Jadi per 20 liter. 20 sama lah. Semua itu kan kita itu mau ngambil pasar mana. Makanya dulu saya nggak pernah ngambil pasar di yang untuk yang suplai ke laundry kiloan. Saya memang memposisikan saya dulu orang ekolab. Saya dulu orang diversi lever. Biasa nangani. Ya, biasa nangani itu. Duitnya ya di situ. Tapi harga saya lebih murah. Oke. Nah, kompetitor saya yang lokal-lokal ternyata teman-teman saya dulu alumni sana bersama kayak saya. Jadi persaingannya sebelah seru. Saingannya cukup seru juga. Cukup seru di level itu. Termasuk misalkan sama teman-teman saya. Mungkin lah Pak David, gitu ya. iClean, ya kan? Kan teman saya itu. Rombongan itu berapa orang teman saya. Cuman dia konsentrasi ke hotel. Begitu hotel kemarin mau ambruk, telepon saya, gimana bisnis? Oh saya jalan terus bagus. Kok bagus? Bukannya COVID. Lah kalau COVID diperpanjang malah seneng saya. Loh kok malah seneng? Lah kan ke rumah sakit. Cucian itu banyak. Saya ngirim itu banyak. Oh iya bener kamu ya rumah sakit. Lah makanya sekarang ini sama orang chemical pun sekarang nyerbunya ke rumah sakit. Cuman dia nggak siap. Ya, duluan saya. Iya. Duluan saya begini. Selalu ada keuntungan pemain duluan. Betul. Iya. Jadi apa? Ternyata saya juga bilang ke teman-teman, produk apapun kita itu tidak bisa cuma harga, service, quality. Nggak bisa. Apalagi? Ada satu yang kita itu harus aware. Yaitu regulasi. Bidang apapun regulasi harus tahu. Regulasi soalnya di luar Di kita. luar dari kita. Iya, tapi kalau kita nggak ngelihat, nggak ngikut, nggak aware dengan regulasi itu, yang apa yang kita mau ternyata barang itu semua pemerintah aturannya harus ada TKDN suratnya. TKDN itu apa, Mas? Tingkat kandungan dalam negeri dan sertifikasi itu dari teman-teman perindustrian. Dan harus kita ke Sinas. Nah, iya Pansel Sinas. Masuk Sinas. Nah itu. Berarti kalau ke Departemen Perindustrian maksudnya udah kemana? Kimia? Iya Sinas, Departemen Perindustrian. Iya kan kalau Departemen Perindustrian Sinasnya kan satu. Tapi kan dia ada bagian sendiri. Betul. Nanti apa dia di kimia hulu apa kimia hilir? Kalau kita mau main begitu. Di kimia hilir. Aduh anak saya hilir kali. Hilir ya. Jadi saya ikut juga Kerti, Persatuan
perusahaan kebersihan itu loh. Mhm Jadi mhm. Unilever, Iya, Wing, Ecolab, yang lokal saya, Fosun, yang lain-lain belum. Saya harus ikut karena dia ada apa-apa pun Anda misalkan Covid nih, yang lain nggak boleh, arah pekerti ini ngasih, "Oh ini kamu boleh ke sini." Itu. Chemical-nya, Mas Herbas itu produksinya sudah sampai berapa banyak sih volumenya? Per apanya? Per produksinya per day, per week? Per hari. Per day ya? Jadi produksinya sudah sampai berapa banyak per hari? Per hari. Berapa ton? Sekarang, agak nurun, mudah-mudahan. Dulu tuh bisa Dulu pernah sampai berapa? Dulu bisa per hari itu bisa 2 ton lebih lah. 2 ton ya? Kalau sekarang? Ya, karena ada lepas-lepas tadi kan. Heeh. Karena TKDN. Dulu lebih sih. Jadi saya nggak tahu. Ternyata aturan itu pertama kali di Jawa Timur. Rumah sakit terbesar ini yang jadi rujukan semua ini, yang 10 tahun pakai saya, pada waktu pembukaan tender, tahu-tahu saya nggak boleh ikut. Kenapa? Pak Eri nggak punya TKDN. Nah, itu regulasi itu. Pak Eri ada TKDN, apa itu TKDN, tingkat kandungan. Saya kan lokal. Bukan Pak, ada sertifikatnya kayak Pak. Saya nggak tahu ya, aturan nanti dari direktur keluar, ternyata itu nggak ada. Satu-satunya yang ada, chemical dari Surabaya. Waktu itu. Unilever belum, Ecolab belum ada, belum tahu semua. Saya bilang tahu, apa itu TKDN. Nah ternyata pilot projectnya sana. Bahkan akhirnya saya dikasih tahu sama rumah sakit ini, saya ngurus. Di sini, auditornya kan Surveyor Indonesia. Saya daftar di Surveyor Indonesia di Suparman itu, Gatot-Broto. Kan cuma 2 kan Surveyor Indonesia kan, satu sama Covindo. Karena yang contohnya itu di Surveyor Indonesia. Setelah ketemu orangnya datang ke tempat saya, audit semua ini, terus saling cekcokkan, tanya, dia nggak jelas, saya janjian ke putri kantor. Saya sudah, "Pak saya di kantor." "Loh saya kantornya Surabaya." "Kok Surabaya sih Pak?" Kan saya, "Iya Pak, karena pilot project-nya dulu itu di sini, Surabaya, Jawa Timur. Yang Bapak pun di Jakarta, yang dikirim dari sini. Karena Pak, yang nilai-nilai penentuan orang sana nggak bisa. Aturannya di sini." Jadi saya ke Surabaya. Makanya kita harus tetap ngikutin itu ya regulasi. Tapi mau diperpanjang, kita udah harus cut nih Pak. Itu yang bikin tadi turun itunya dari lebih dari 4 orang ini, ada 4 rumah sakit ini yang gede-gede nggak bisa ikut. Nah kemarin karena udah TKDN masuk. Ini lagi enak ngobrol, kita harus cut ini. Kita masih selesai di sini. Iya, kita masih selesai. Tapi kita pengen ngobrol nih, gimana ceritanya? Iya, jadi kita ngobrolnya ke samping ya. Kita ngobrolnya ke samping. Kita ngobrol-ngobrol ke samping. Oke, kita lanjutkan kapan-kapan.